Asal-usul aliran Mu'tazilah, persoalan yang cukup ramai diperbincangkan pada abad kedua Hijriah. Persoalan tersebut muncul setelah pertanyaan dari salah satu peserta pengajian yang dipimpin oleh Hasan al-Basri di Basrah. Ketika Hasan al-Basri sedang berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba ada salah satu peserta pengajian yang tidak lain adalah Wasil bin Atha menjawab. Wasil bin Atha itu berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar itu tidak kafir dan tidak mukmin. Dia ada di antara dua posisi, yaitu manzilah baina manzilatain. Setelah Wasil bin Atha menjawab pertanyaan tersebut, kemudian dia pergi meninggalkan forum pengajian tersebut diikuti dengan temannya. Kemudian Hasan al-Basri berkomentar bahwa dia mengatakan i'tazala ma'ana, yang berarti dia telah keluar dari golongan kami. Ya, dan sejak itulah disebut dengan aliran Mu'tazilah. Kemudian seputar penamaan aliran Mu'tazilah, terdapat 3 versi penamaan Mu'tazilah. Yang pertama, Mu'tazilah itu berasal dari pihak luar yang bersumber dari ucapan Hasan al-Basri tersebut. Kemudian yang kedua itu ada penamaan Mu'tazilah itu diberikan oleh golongan mereka sendiri. Yang ketiga, walaupun bukan mereka yang menamakannya, tapi mereka itu tidak menolak dengan nama tersebut. Kemudian sebab-sebab dinamakannya Mu'tazilah, beberapa sebab-sebab. Yang pertama itu karena Wasil bin Atha dan kawannya itu memisahkan diri dari golongan atau dari pengajian Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Atau Mu'tazilah itu sering disebut dengan memisahkan dalam secara fisik. Kemudian yang kedua, karena pendapat yang dilontarkan oleh Wasil bin Atha tadi. Kemudian yang ketiga, karena pelaku dosa besar berada di antara orang beriman dan orang kafir, berarti dia telah memisahkan diri dari orang mukmin secara sepenuhnya. Kemudian pemuka-pemuka aliran Mu'tazilah yang pertama di daerah Basrah itu ada yang pertama Wasil bin Atha, yang kedua Al-Alaf, yang ketiga An-Nazam, dan ketiganya ini sebagai pemuka-pemuka aliran Mu'tazilah di wilayah Basrah. Kemudian ada juga yang pemuka Mu'tazilah di daerah Baghdad. Yang pertama ada Bishr bin al-Mustamir, yang kedua ada Al-Khayyat, yang ketiga ada Al-Qadi Abdul Jalil, dan yang keempat adalah Al-Zamakhsyari. Kemudian metode pemikiran kalam Mu'tazilah, yang pertama mereka menemukan di dalam filsafat Yunani kesesuaian dengan kecenderungan pemikiran mereka. Yang kedua, ketika para filosof dan pihak lain berusaha menurunkan dasar-dasar ajaran Islam dengan argumentasi-argumentasi logis, Mu'tazilah dengan gigih menyanggah mereka dengan menggunakan metode diskusi dan debat mereka. Kemudian ada 5 ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah al-adl, yang ketiga adalah al-wa'ad dan al-wa'id, yang keempat adalah manzilah baina manzilatain, yang kelima adalah al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.